Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi innal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Ini karena fikih salat cukup banyak yang kita ambil 2 kali ya, 50 menit pertama kita istirahat, kemudian lanjut lagi sampai zuhur. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fa'ana bil mifid daraini faslun fi a'dharis shalah. Mu'allif ini berbeda dari kebanyakannya musannif dalam fikih madhab. Beliau langsung memulai dengan a'dzar as-shalah, uzur-uzur salat. Biasanya itu mereka para fuqaha Syafi'iyah memulai dengan kitab salat, diawali dengan waktu salat. Ya, waktu salat ini itu. Ya. Di sini malah tidak disebutkan waktu salat. Tujuannya apa? Kitab ini memang mukhtasar, ya. Memang mukhtasar. Karena beliau melihat bahwasanya waktu salat sudah diketahui semua kaum muslimin. Sudah ada waktunya, kemudian sudah difahami. Tetapi ada pembahasan-pembahasan yang dia harus disebutkan meskipun pada kitab mukhtasar seperti ini. Maka disebutkan dengan pembahasan pertama yaitu a'dzar as-shalah. Uzur salat. Yang mana orang dia kalau wajib dia terpenuhi syarat ujub, maka dia ketika kondisi uzur dia tidak diiqab, ya, dia tidak muakhad, tidak berdosa dia. Dan dia dituntut untuk melaksanakannya setelah selesai uzurnya. Tetapi ketika ada uzurnya dia berdosa atau tidak? Tidak. Sebutkan di sini a'dzarus salati itsnan. Uzur salat ada 2. Yang pertama an-naumu, yang kedua wan nisyan. An-naumu tidur itu beda dengan sinatun. Beda juga dengan nu'asun. An-naum itu adalah dia dalam kondisi la yash'ur bi syai', tidak merasakan sudah. Tidak dia mendengar kalam orang lain hatta dekat. Ada orang bicara. Dia posisinya berbaring, dia masih dengar, berarti dia bukan naum namanya, ya, belum namanya naumun. Tetapi kalau sudah tidak sampai mendengar, ya, sudah pada taraf tidak sampai mendengar, itu namanya an-naum. Nah, ini yang diberikan uzur. Ya. Adapun kalau dia hanya baring-baring, kemudian dia tidak sholat dalam kondisi sudah masuk waktu sholat, tidak ada uzur yang lain, maka dia tidak masuk uzur. Karena tidak dikatakan naumun, ya, an-naum. Yang kedua masalah naum, masalah tidur ini adalah apa hukumnya orang yang dia tidur ketika masuk waktu sholat, ya, sudah azan ini dia tidur. Sebelum azan dia tidak tidur, ketika azan atau setelah masuk waktu sholat dia tidur. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, karena mereka membangun pembahasan waktu sholat itu waktunya muwassa', waktunya luas, yaitu waktunya luas. Maka mereka mengatakan dia boleh dikerjakan di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, boleh di akhir waktu sekalipun. Ya. Karena Nabi SAW itu mengerjakan sholat di awal-awal Islam di pertengahan waktu. Jibril datang kepada Nabi SAW, datang di awal waktu, diajarkan waktu sholat. Kemudian Nabi SAW sholat bersama Jibril. Kemudian di waktu berikutnya Jibril datang di akhir waktu, sholat bersama Nabi SAW, tidak di awal waktu. Jibril mengatakan, ma baina hadaini waqtun lis-shalah. Antara 2 waktu ini, antara waktu awal dan akhir ini adalah waktu sholat. Ya. Siapa yang mengerjakannya maka dia sudah menunaikan sholat. Dan Nabi SAW juga terkadang mengakhirkan sholat isya, ya,
Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau sholat di awal waktu itu wajib dan mengakhirkannya berdosa, maka Nabi SAW tidak akan menundanya. Ya. Karena Nabi SAW tidak akan melakukan perbuatan yang haram. Ya, maka apa? Maka itu dalil Syafi'iyah bahwasanya waktu sholat itu dia luas. Ya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kembali ke masalah. Orang yang dia tidur, ya, yang tidur ketika azan berkumandang. Maka dari sini mereka mengatakan hukumnya dibolehkan dengan syarat. Dibolehkan dengan syarat. Syaratnya apa? Harus ada yang membangunkan dia. Ya. Harus ada yang membangunkan dia, atau ghalaba ala dhannihi, atau dia prediksi kuat dia akan bangun sebelum keluar waktu. Kalau tidak, maka tidak boleh dia tidur ketika waktu masuk sholat. Ya. Maka dia syaratnya berlaku. Artinya boleh dia tidur ketika masuk waktu, ya. Tetapi harus ada yang membangunkan dia, atau dia itu ghalaba ala dhannihi, dia pasti atau prediksi kuat dia akan bisa bangun sebelum keluarnya waktu. Ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan dua itu. Dan dia tidak boleh meninggalkan berjamaah, ya. Berjamaah, dia tidak boleh meninggalkan berjamaah dengan alasan dia mau tidur. Jadi dia mau sholat di masjid atau dia sholat di selain masjid, dia harus berjamaah, ya. Dia harus berjamaah karena hukum berjamaah ini fardu kifayah al-madhab, ya. Hukumnya fardu kifayah, pendapat yang terkuat dalam madhab Syafi'i, ya. Kecuali dia ada uzur, ya. Kecuali dia ada uzur tidak melakukan berjamaah. Yang kedua, apa hukum orang yang dia itu tidur sebelum waktu sholat? Dia sebelum waktu sholat, misalkan jam 11 dia tidur, ya. Maka hukumnya dibolehkan, meskipun, ya, dibolehkan. Ya Ustaz, kajian nih. Ya. Jumlah santri berapa totalnya? Iya, insya Allah cukup 40 dengan keluarga ini. Iya. Oh, multimedia tidak dihitung. Ya, tambah 3 berarti 43. Sudah 43. Ya. Syukran ya. Jadi tidur sebelum waktu sholat itu dibolehkan, ya. Dibolehkan tanpa syarat, ya. Tanpa syarat dia harus ada yang bangunkan. Tetapi apa? Tetapi yustahabbu lahu, disunnahkan ada yang membangunkan dia, ya. Disunnahkan ada yang membangunkan dia kalau dia tidak bisa bangun sendiri, ya. Kalau dia tidak, atau khawatir dia tidak bangun kecuali sudah keluar waktu sholat, ya. Maka di sini sunahkan dia. Ternyata dia bablas sampai selesai, misalkan dia tidurnya sebelum maghrib tidur dia, ya. Kenapa dia tidur? Saya capek habis kerja, tidur, ya. Kemudian sampai bablas lewat waktu maghrib, waktu isya bangun jam 9, maka kita katakan orang ini tidak berdosa dia, ya. Orang ini tidak berdosa. Kenapa? Maksimal kita katakan dia itu hanya fatahu waktu sholat, ya. Dia sudah tidak mendapatkan waktu sholat, tetapi dia tidak mendapatkan itu karena ada uzur, yaitu tidur. Tidur merupakan uzur kalau dia sebelum waktu sholat, karena dia tidak diwajibkan sebelum waktu sholat itu sholat, ya. Sekarang kita diwajibkan kita sholat zuhur atau tidak? Tidak wajib, ya. Sekarang mau tidur berarti boleh karena kita belum diwajibkan sholat zuhur, ya. Nah nanti ketiduran sholat zuhurnya, ya. Ketika sholat zuhur masuk kita dalam kondisi tidur, berarti dalam kondisi wajib kita ada uzur, paham?
Nah, ketika kondisi wajib kita sedang dalam kondisi uzur. Beda kalau kita sudah bangun kemudian lanjut tidur lagi, itu pembahasan yang pertama tadi ya. Berarti tidur setelah waktu sholat ya. Ini pembahasannya sebelum sholat dia tidur sudah ya, maka dia tidak dibebankan. Karena boleh jadi dia jam 1 menit sebelum zuhur meninggal dia ya. 1 menit sebelum zuhur meninggal, tidak wajib dia melakukan sholat ya. Maka dia tidak dibebankan di luar kewajiban ya. Tetapi pahami ini. Ini bukan ajakan untuk tidur sebelum sholat ya. Ini sama sekali bukan ajakan untuk mana santri sudah azan saat pada tidur Ustaz. Lah kenapa pada tidur? Ya semuanya sudah pakai bel semuanya. Ya, jam 2:30 baru bangun. Ya ini apa ini? Ya seperti dalam riwayat dan tidurnya orang berpuasa itu apa? Ibadah. Ya itu hadis dhaif. Ya itu hadis dhaif yang dijadikan sandaran ya. Biasanya seperti itu. Sebagian orang suka yang rukhsah itu ya. Ini kita bahas hukum. Kita bahas hukum fikih. Hukum fikih itu tidak boleh dijelaskan dengan hawa nafsu kita. Kayaknya ini membuat santri nanti jadi tidur-tiduran ini. Hukumnya seperti itu. Kita jelaskan, kita fahamkan dia. Ini hukum yang afdal, jangan kita tidur, jangan kita bergampang-gampangan. Ya, ini masalah hukum harus dijelaskan. Ya. Sama seperti masalah apa? Hukum salat berjamaah di masjid. Kalau berjamaahnya itu fardu kifayah, ya, dan itu mazhab jumhur ulama. Ya, jumhur ulama berjamaahnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu ain. Tapi mayoritas ulama fardu kifayah, sama dengan mazhab Syafi'iyah. Tetapi apakah harus di masjid berjamaahnya atau tidak? Mayoritas ulama mazhab yang 4 tidak harus di masjid, boleh di selain masjid. Ya. Boleh di selain masjid, di apartemen, di pasar, di rumah. Ya. Yang penting bukan di kuburan, bukan di tempat-tempat najis. Ya. Tidak disyaratkan, ya. Tidak disyaratkan, tidak diwajibkan. Maka apa? Maka masalah salat di masjid itu hanya untuk menegakkan syiar, hanya untuk menegakkan syiar, dan dia fadilah. Siapa yang dia tidak salat di masjid tidak dapat fadilah di masjid. Tapi kalau dia jamaahnya, misalkan jamaah dia misalkan sedang jalan-jalan di mall ya. Salat dia berjamaah dengan istrinya di mall situ, di depan kasir salat dia berjamaah. Maka apakah dia berdosa karena meninggalkan jamaah di masjid? Tidak berdosa dia. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan ini dalam kitab Syarah Majmu' Madzhab. Bahwasanya dia tetap mendapatkan 27 derajat seperti yang di dalam hadis ya, tetapi dia tidak mendapatkan fadilah salat di masjid ya. Tidak mendapatkan fadilah salat di masjid. Fadilah salat di masjid ada, tetapi salat jamaah tidak disyaratkan di masjid. Nah, ini hukum. Kita harus jelaskan apa adanya. Jangan kita katakan bahwasanya kalau dijelaskan seperti itu Ustaz, nanti orang-orang tidak ke masjid. Ya, jelaskan juga bahwasanya hukum ini tidak menjadikan kita tidak salat di masjid. Salat di masjid karena Nabi dan para sahabatnya salat di masjid. Sampai pun Ibnu Ummi Maktum yang dia buta disuruh salat ke masjid. Apalagi apa? Apalagi kita yang tidak buta. Ya, tetapi hukum harus kita jelaskan berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasannya fuqaha. Ya, penjelasan fuqaha. Jangan kita itu melampaui batas dengan dari yang dijelaskan fuqaha. Nah, kira-kira ini kalau dijelaskan nanti orang-orang jadi bermudah-mudahan. Kita tutupi saja ya, kita lewati. Atau kita jelaskan tetapi tidak seperti yang dijelaskan para fuqaha. Dijelaskan hukum salat di masjid adalah wajib ya. Para ulama semuanya yang mengatakan dalam madhab ini madhab itu semuanya salat di masjid. Iya, salat di masjid, hukumnya apa? Kalau kita katakan wajib berarti berdosa dia. Kalau dia jamaahnya di selain masjid, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Maka kita harus pahami itu ya. Fikih itu bicaranya ahkam. Ahkam diambil dari apa? Dari adillah. Dalilnya ada, dikumpulkan semuanya, keluar hukum, itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melampaui batas. Karena apa? Karena yang menentukan hukum bukan tugas kita, ya, bukan tugas kita. Adapun nanti orang dia ternyata apa? Setelah dijelaskan hukum tidur dia. Dia tidak dapat fadilah, ya. Dia pahalanya kurang, ya. Dia pahalanya kurang. Maksimal apa? Maksimal dia kita katakan dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna atau kurang pahalanya. Ya. Tetapi kita katakan dia melakukan keharaman, ya, keharaman tidak. Ya, dia tidak melakukan keharaman. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dia ketiduran satu kompi, semuanya tidur, ya. Termasuk yang membangunkan Abu Hurairah. Tidur juga dia. Ya Rasulullah, saya yang bangunkan insyaallah. Masyaallah ini ya. Ya.
Kira-kira seperti itu kisahnya. Kemudian Abu Hurairah, istirahatlah sebentar dulu, ya. Paling 5 menit 10 menit bangun lagi. Ternyata apa? Lihat sudah apa? Matahari meninggi. Mereka itu terbangun gara-gara ada terik matahari, makanya kebangun. Tidak ada yang bangunkan. Ya, sudah. Abu Hurairah langsung astagfirullah, ya. Tiduran semuanya. Baru mereka pindah tempat, kemudian sholat setelah itu sudah matahari tinggi, ya, sudah matahari sudah mulai tinggi. Maka itu dalil bahwasanya itu hal yang boleh. Jadi agama kita ini begini. Agama kita itu apa ada dalilnya ditetapkan, ya. Ditetapkan ulama sesuai dengan kaidah masing-masing. Mereka tidak melihat nanti ini menyusahkan, ini memudahkan, ini jadi bermudah-mudahan, itu belum, tidak dilihat mereka. Ya, hasilnya pokoknya lihat dalil, kaidah kami seperti ini, hukumnya itu. Ya, hukumnya itu. Di setiap madhab ada yang seperti itu. Ada yang dia nanti hukumnya mudah bagi dia. Ada yang sulit bagi dia. Ya. Ada yang sulit bagi dia. Di madhab yang lain pun sama. Ada yang mudah bagi dia, ada yang sulit bagi dia. Ya. Maka itu karena mereka tidak berbicara di atas hawa nafsu. Mereka punya qawaid, punya usul, punya metode dalam memahami dalil yang mereka berjalan di atas rel tersebut tanpa apa? Tanpa mengikut sertakan hawa nafsu mereka. Ya. Itu bedanya ulama dan kita. Kalau kita kan dipikir-pikir dulu, baik, buruk, ya. Tidak ada kaidahnya. Ya, kaidahnya kira-kira saja. Semuanya apa? Kaidah kira-kira. Nah, ini pembahasan tidur. Tapi yang kedua masalah orang yang membangunkan. Orang yang membangunkan. Kita lihat orang tidur. Ya, sudah apa? Sudah waktu sholat masuk. Wajib tidak kita bangunkan dia. Maka hukumnya disunnahkan kita bangunkan dia, tidak wajib. Ya. Disunnahkan kita bangunkan dia, tidak wajib. Kalau masuk waktu sholat. Tetapi kalau sudah mau keluar waktu sholat, maka wajib bagi yang mengetahui itu dia bangunkan orang tersebut. Hukumnya wajib. Ya. Kalau kita tidak melakukan berarti kita berdosa. Ya. Ada misalkan ya istrinya kita anak aja gitu kan, bukan antum ya. Tiduran, kecapean. Ya, ini nanti dah, biar aja dia masih capek, ngantuk. Ya. Sudah akhir waktu sholat, kayaknya masih keletihan, masih kecapean gara-gara kerja atau begadang semalam. Enggak, kalau sudah akhir waktu bangunkan, ya, bangunkan. Tidak ada lagi keringanan karena sudah menyebabkan dia sholat di luar waktunya. Hukum orang yang dia ketiduran kemudian dia bangun, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya man nasya an sholatin, barang siapa yang dia lupa dari sholat kemudian dia ingat, maka dia kafarahnya ketika dia ingat, dia lakukan sholat ketika dia ingat, ya, ketika dia ingat. Maksud ketika dia ingat bukan waktu ketika dia ingat langsung dia bersegera sholat, ya. Langsung bersegera dia sholat, bangun dia ingat, saya belum sholat, Allahu Akbar, ya. Bukan begitu maksudnya, ya. Maksudnya adalah dia apa? Ishtighal, melakukan sebab-sebab sholat, seperti taharah, kalau dia junub mandi dulu, ya. Kemudian dia menghilangkan najis kalau dia ada najasah, satar aurah, menutup aurat, ya, dan seterusnya. Ya. Dan boleh dia menundanya bahkan, ya, boleh dia menundanya bahkan kalau dia karena alasan ketiduran, yaitu ada uzur, ya. Tidur itu termasuk uzur, ya, uzur syar'i, ya, uzur syar'i. Misalkan dia bangun jam 7, ketiduran dia, ya, murojaah ketiduran, bangun jam 7 pagi, ya, maka apakah dia langsung cuci muka, langsung wudu, langsung salat? Ini mustahab, disunnahkan dia segera seperti itu. Karena apa? Karena itu lebih cepat untuk melepaskan tanggungan dia, bara'atul zimmah, ya. Karena bisa jadi meninggal kalau dia tidak sholat. Tetapi kalau dia misalkan masih ngurusi tugasnya, ya, dia selesaikan jam 8 baru dia sholat, itu dibolehkan, bukan disunahkan, ya, dibolehkan baginya karena dia telah meninggalkan sholat sebab uzur, ya. Berbeda dengan meninggalkan sholat tanpa uzur, wajib dia bersegera, ya. Yang kedua an-nisyan, lupa dia. Lupa. Maka orang yang lupa ini ada dua kondisinya. Ada dua kondisinya. Disebabkan lupanya disebabkan sesuatu yang terlarang, ya, dalam agama kita. Terlarang. Seperti dia misalkan main TikTokan,
ya, main TikTokan, ya. Orang-orang main TikTok sekarang tanpa rasa malu, ya. Bercadar main TikTok, ya. Sudah dia hijabnya syar'i, main TikTok, ya. Nanti bagaimana suaminya? Ternyata ketika dibuka TikTok anti banyak ternyata, ya. Dilihat manusia sudah, ya. Begitu juga suaminya, ya. Ternyata antum suka TikTok, ya, dilihat di mana-mana, ya. Sama hukum laki-laki melihat perempuan, ya, melihat tidak boleh melihat apa? Auratnya perempuan. Sama perempuan melihat aurat laki-laki pun tidak boleh. Sama hukumnya. Jangan dikatakan laki-laki juga kalau perempuan boleh-boleh saja. Tidak. Ya. Memang tidak ada kewajiban laki-laki pakai cadar. Tidak ada. Tetapi apa? Tetapi hukumnya wajib wanita menundukkan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahram. Ya. Wanita sama. Jadi dia apa? Kesibukannya main seperti itu. Jadi dia lupa. Ya. Lupa sholat. Maka yang seperti ini dia berdosa dia. Ya. Kalau sampai keluar waktunya. Kalau dia lupa seperti ini sampai keluar waktu, berdosa dia. Tetapi kalau dia nisyan, ya, misalkan dia pergi belanja kebutuhan rumahnya, kemudian dia tidak mendengar suara azan. Ya biasanya kalau di pasar, di mall tidak kedengaran. Ini sudah maghrib ya, sudah keluar waktu maghrib, isya sudah masuk. Maka dia lupa waktu maghrib. Jadi dia masuknya sebelum maghrib misalkan. Pergi dia belanja, tidak kedengaran, sengaja di mall itu tidak ada suara azan. Jarang suara azan itu ada, sengaja. Karena kalau azan nanti terhenti semua transaksi. Orang pada sibuk sholat. Ya itu biasanya seperti itu. Karena tempat buruk gitu ya. Maka kalau dia karena lupa sebab ada uzur seperti itu yang dia bukan keharaman, maka dia tidak berdosa meskipun dia keluar sholat. Ya karena nisyan termasuk bagian dari uzur sholat. Uzur yang diterima, uzur syar'i. Pembahasan selanjutnya faslun fi syurutis shalah. Syarat salat. Syarat sah, ya. Syarat salat ada dua. Syarat salat ada dua. Di sini dia sebutkan syurutis shalah tsamaniyah, ada 8. Ini dia langsung melompat. Dia menyebutkan syarat sah salat. Sebelumnya ada syarat wujub, syaratul wujub, syarat wajib. Syarat wajib itu dia intinya mukallaf. Ya, dia intinya mukallaf. Mukallaf itu apa Tony? Mukallaf? Orang yang sudah balik. Ya. Orang yang sudah balik. Ya. Muslim balik berakal itu namanya mukallaf. Muslim balik berakal. Maka dia wajib sholat. Dia muslim bukan kafir, wajib sholat. Berarti orang yang dia kafir tidak wajib sholat dia. Orang kafir asli, ya. Kafir itu ada dua, kafir asli dia tidak wajib salat, tetapi dia diwajibkan masuk Islam. Ya. Setelah dia masuk Islam orang kafir ini, kita katakan qadha atau tidak? Qadha atau tidak? Tidak wajib. Kalau kafir asli, ya, kafir asli original, ya. Jadi apa? Jadi dia kalau meninggal tidak masuk Islam maka dia kekal di neraka, ya, kekal di neraka selama-lamanya, expire tidak ada, ya. Dan ini mengerikan ya. Antum bisa bayangkan itu orang kekal di neraka itu, ya, mau keluar ditarik lagi, mau keluar ditarik lagi, sampai uap-uap mata panasnya, mengerikan ya. Mengerikan. Yang kedua kafir murtad, ya, kafir murtad. Dia muslim, dia tahu kebenaran, kemudian dia keluar dari Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Itu murtad namanya. Murtad itu apa? Qat'ul Islam, memutus keislaman dia biqaulin au fi'lin au amal, dengan ucapan atau perbuatan, ya, atau ucapan, ya, dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan hati. Maka itu apa? Memutus keislaman namanya murtad. Orang murtad ini dia wajib qadha. Kalau dia masuk Islam wajib qadha semua salat yang dia tinggalkan yang wajib bagi dia. Ya, semua salat. Ya. Dan ini berlaku untuk semua furu' syariah, semua cabang syariat dalam masalah yang wajib. Ya. Dia ninggalkan 1 Ramadan selama tahun, dia murtad, maka wajib selama 1 Ramadan dia qadha ketika masuk Islam dia. Ya. Ini wajib zakat dia, murtad. Berarti kalau murtad saya tidak perlu lagi bayar, gugur, masuk Islam dia masuk Islam kembali. Maka kita katakan tidak ada gugur dengan sebab riddah, ya.
Orang yang dia ketiduran saja dia harus qada, dia harus lakukan sholat. Ya. Orang yang dia tidak tahu hukum, ya muslim tidak tahu hukum, wajib kita katakan wajib bayar zakat, wajib ini. Apalagi apa? Yang tanpa uzur, ya murtad, uzur atau bukan itu? Bukan, maka dia tidak gugur kewajibannya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang murtad itu bahaya sekali dia. Ya. Terancam kehidupan dia, terancam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Orang yang dia murtad, dia mengucapkan ucapan misalkan ucapan kufur, ya. Seperti sebagian orang mengatakan bahwasanya enggak usahlah kita itu terlalu fanatik dan agama. Ngapain kita harus pakai cadar, pakai jilbab? Ya, ngapain kita harus pelihara jenggot? Itu kan biar aja untuk orang-orang di Arab sana. Ya. Itu terbelakang pula dia katakan seperti kambing, seperti ninja, ya, terbelakang, malu-maluin saja, ya. Atau semisalnya ucapan seperti ini istihza biddin, mengolok-olok agama, ini ucapan kufur, pelakunya bisa keluar dari Islam, ya. Jadi masyarakat banyak melakukan yang seperti ini, ya. Istihza seperti ini banyak, ya. Dan ini membahayakan agama dia, membahayakan diri dia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya para ulama mengatakan wajib tetap dia qada. Dia 50 tahun murtad masuk Islam, wajib qada 50 tahun, ya. Wajib qada 50 tahun, ya. Karena apa? Kenapa? Karena dia sudah mengetahui hak, tahu kebenaran, kemudian dia keluar dari kebenaran sengaja, ya. Maka orang seperti ini beda dengan hukum yang dia tidak masuk Islam sebelumnya. Dia masih tidak tahu hukum Islam atau tidak tahu Islam yang benar, ya. Tidak tahu. Kalau dia tahu Islam yang benar, dia masuk Islam. Karena dia tidak tahu Islam yang benar, imma dia memang jahil atau dia sombong, maka kita katakan tidak diwajibkan dia, karena dia belum iltizam dengan syariat Islam, ya. Berbeda ini, dia sudah iltizam dengan syariat Islam, diwajibkan dia keluar dari Islam karena misalkan perkara dunia, nikah dengan misalkan orang kafir, keluar agama dia karena dunia, kemudian dia meninggalkan semua kewajiban-kewajibannya, kita katakan dia tidak gugur, wajib diqadha, ya, meskipun banyak, ya. Tapi kalau seperti itu tidak ada yang mau masuk Islam lagi kalau sudah dia murtad. Kalau dia dalam hukum Islam, imma dia masuk Islam dan dia qadha atau dia dipenggal lehernya. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga, ya, kalau syariat Islam, ya. Jadi kalau ada orang murtad, pilihannya itu. Saya tetangga anak, dia murtad, berarti tidak mau sholat dia, tidak mau qadha, saya penggal lehernya berarti, ya. Bukan seperti itu. Itu yang melakukannya adalah Amirul Mukminin atau Waliul Amr, ya. Sudah ada tugasnya masing-masing. Tugasnya antum ngasih tahu aja Waliul Amr, Pak, ini ada yang tidak sholat, dia murtad, dia tidak mau kembali ke agama, ya. Bapak nanti dituntut di akhirat kalau apa? Kalau tidak menegakkan hukum kepada dia, ya, takuti dia, ya. Sampaikan padanya, kirim surat atau kirim WA, ya. Jangan kirim TikTok, ya. Baik. Itu masalah apa? Masalah yang pertama, Islam. Yang kedua syarat wajib adalah dia baligh. Ya. Baligh itu apa? Baligh itu orang yang dia sudah mendapati salah satu sebab-sebab dia dikatakan baligh. Seperti dia haid pada wanita yang dia haidnya usia 9 tahun, ya, atau 9 tahun kurang 15 hari, ya. Maka kalau dia keluar darah, maka dia di usia 9 tahun dia berarti haid. Berarti sudah dianggap dia balik. Kalau balik berlaku hukum wajibnya syariat-syariat yang dia diwajibkan, salat, puasa, menutup aurat, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Berbeda dengan zakat. Zakat tidak disyaratkan dia balik, ya, atau masih bayi dia wajib. Yang kedua, balik itu sebabnya diantaranya dia ihtilam, mimpi basah, ya. Laki-laki perempuan mimpi basah, ya, maka dia sudah dikatakan balik. Kalau tidak ada mimpi basah, tidak juga haid bagi wanita, maka istighmal 15 sanah tahdidan, ya, qamariyah. Maka sempurnakan 15 tahun hijriyah yang tepat 15 tahun, ya. Maka dia ketika sempurna besok 15 tahun berarti dia besok itu balik sudah. Dia tidak ada haid, tidak ada ihtilam. Sebagian orang menyebutkan orang yang dia tumbuh jakunnya berarti balik, ya. Tumbuh jakunnya balik. Ada orang yang kejedar pintu, tumbuh jakunnya di sini.
Belum dia balik, ya. Belum dia ihtilam, belum juga dia 15 tahun, ya. Atau ada yang mengatakan sudah mulai tumbuh rambut di bagian bawah, ya. Maka kita katakan ada yang sudah lebat tapi dia belum balik, ya. Dia pakai obat, ya, pakai obat, ya. Mestinya ditaruhnya di kepalanya, dia tidur kelepasan dia, ya. Bukan di kepalanya, soalnya sampai bawah. Maka dia sampai pun lebat, sampai pun lebat tidak balik kalau belum salah satu dari tadi itu. Ya, imma dia mimpi basah atau dia mimpi basah azmiyah, bukan mimpi kering, ya. Mimpi basah itu dia keluar mani, ya, keluar sperma. Kalau dia tidak keluar, maka saya mimpi Ustaz basah, yang apa keluar kencing, ya. Itu bukan mimpi basah namanya, ya. Itu mimpi kebasahan sudah itu, ya. Itu tidak menyebabkan balik. Jadi kalau dia belum balik, belum wajib dia. Di sini sudah balik semua. Adam sudah, ya. Asmi sudah. Udah. Mimpi basah. Hah? Basah atau kering? Basah insyaallah, ya. Pak Ahmad sudah. Ya, sudah expire, ya, sudah expire. Kada luar sudah. Ya. Tapi pertanyaannya, orang yang dia belum balik, ya, usia misalkan 6 tahun, 5 tahun, ya, dia kita perintahkan dia sholat atau tidak, maka ada dua kondisi. Anak yang belum balik ada dua kondisi. Kondisi pertama dia ghairu mumayyiz, belum mumayyiz, ya. Kondisi pertama. Kondisi kedua dia sudah mumayyiz. Kondisi yang dia belum mumayyiz, ya, mumayyiz itu apa? Yang dia yaqum bihajati sahla bi nafsihi. Yang dia bisa berak sendiri, BAB sendiri, kencing sendiri, pakaian sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, ya. Nah, ini namanya mumayyiz, ya. Dia sudah bisa melakukan perkara-perkara yang untuk dia yang mudah, ya, bisa sendiri. Maka ini namanya taraf atau tahapan mumayyiz, ya. Maka kalau sudah mumayyiz anak laki atau perempuan, maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan dia ibadah yang wajib, ya, bagi orang yang balik. Ibadah wajib bagi orang yang balik seperti apa? Seperti sholat, seperti puasa, seperti menutup aurat. Nah, ini balik wajib. Tapi kalau orang yang dia belum balik tapi dia sudah mumayyiz, maka orang tuanya yang kita katakan wajib orang tuanya perintahkan anaknya, wajib perintahkan sholat, ya, wajib perintahkan puasa, wajib perintahkan menutup aurat. Paham? Ya. Tetapi anak tersebut wajib tidak dia sholat? Tidak wajib. Karena wajibnya kalau sudah balik. Paham? Ya, wajib tidak anak wanita putrinya masih usia 7 tahun belum balik dia, tapi sudah mumayyiz, nutup aurat, tidak wajib. Dia pakaian biasa tanpa menutup aurat tidak wajib. Tapi orang tuanya memerintahkan anaknya wajib. Jadi ada dua, hukum orang tuanya memerintahkan anaknya ini wajib, ya. Yang kedua hukum anaknya mengamalkannya tidak wajib, ya. Itu bedakan hukum. Karena apa? Karena orang tua ini ada hadis Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum ibn sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat dan usia mereka sudah 7 tahun. Wadribuhum wa hum ibn 10. Dan pukul dia, ya. Beri dia pelajaran, ya. Dipukul dengan memberikan pelajaran adab, bukan untuk diazab, bukan untuk dilampiaskan emosi, bukan. Tetapi dipukul sampai dia itu paham bahwasanya ini pelanggaran, tidak boleh sampai menyiksa. Kalau kondisi usianya sudah 10 tahun, ya. Berarti orang tua yang dia tidak memerintahkan anaknya untuk sholat, sedangkan usia anaknya sudah 7 tahun, ya, maka orang tuanya berdosa karena dia meninggalkan yang wajib, ya. Tetapi para ulama mengatakan ini tidak hanya 7 tahun saja. 7 tahun itu wajib kalau hasalat tamyizu, sudah ada tamyiz, ya, anaknya ada usia 7 tahun belum mumayyiz, masih semuanya dengan orang tuanya, ke WC masih dengan orang tuanya, masih pakai pampers, maka dia belum mumayyiz. Anak usia seperti ini meskipun sudah 7 tahun belum mumayyiz, tidak wajib orang tuanya perintahkan,
Ya, tidak wajib orang tuanya perintahkan. Atau dia sebaliknya, dia usianya 6 tahun tapi sudah mumayyiz, ya, dia sudah dewasa sebelum ini atau sudah besar sebelum waktunya, maka kita katakan sama, belum 7 tahun, belum mumayyiz, belum wajib. Ya, jadi syaratnya apa? 2. Dia mumayyiz dan dia 7 tahun. Ya, 7 tahun ini 7 tahun hijriyah, bukan qamariyah. Paham? Adapun untuk puasa, tadi sholat. Adapun untuk puasa ditambahkan satu syarat, yaitu in ataqahu. Diperintahkan, wajib orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan puasa kalau dia sudah tamyiz, sudah usia 7 tahun dan dia anaknya ini mampu untuk puasa. Ya, mampu untuk puasa. Tapi kalau dia itu tamyiz, sudah 7 tahun tapi dia tidak mampu puasa, maka tidak diwajibkan orang tuanya perintahkan anaknya. Karena apa? Karena puasa itu disyaratkan qudrah ala siyam. Orang yang dia sudah tua, sepuh, dia tidak mampu dia puasa, tidak diwajibkan puasa, apalagi anak yang dia belum balik. Nah, maka dia disyaratkan tambahan, yaitu al-qudrah, dia mampu untuk melakukan puasa. Adapun sebagian orang dia apa? Dia tidak mengikuti aturan main nabawi, aturan main syariat kita dalam masalah ini. Usia 5 tahun belum berhijab misalnya keluar, dimarahinya. Ya, kamu itu anak perempuan gitu. Ya, meskipun masih kecil tetap berhijab, ya, biar terbiasa. Maka Pak, lambat laun dia itu menganggap hijab itu sesuatu momok yang mengerikan, takut dia. Ya, akhirnya dia sudah usia 7 tahun, sudah orang tuanya meninggal, dibuka hijabnya. Ya, ini yang dari dulu saya inginkan. Ya, akhirnya apa? Dia buka hijabnya. Dipaksa. Jadi apa? Kita dalam agama itu jangan melampaui batas, ya. Jangan melampaui batas. Kata Nabi SAW, wala yashaddud-dinu illa ghalabah. Tidak ada orang yang dia itu tasyaddud dalam agamanya. Dia itu ambilnya yang kencang-kencang semuanya, yang berat-berat semuanya. Akhirnya apa? Dia perlakukan untuk anak istrinya, sehingga anak istrinya bukan cinta malah benci. Ya. Ada orang seperti itu. Dipaksanya anaknya, ayo waktu sholat jangan main dulu. Ya. Anaknya main game. Usianya belum tamyiz. Ya. Masih mau main. Ya, jangan sholat dulu. Ya, kalau tidak sholat tidak boleh. Ya, bahkan sampai dia apa? Dihampas handphonenya dan seterusnya. Maka bukan cara seperti itu yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi Nabi SAW memberikan aturan atau memberikan cara yang terbaik, yaitu usia 7 tahun. Kalau dia mumayyiz, ya, karena dengan mumayyiz dia sudah bisa berpikir. Ya, dia sudah bisa diajak berpikir. Kalau belum mumayyiz, rata-rata mereka masih mau main, masih ini. Ya. Makanya kita kalau mempelajari metode Nabi SAW itu tidak ada yang dibebankan di luar kesanggupan. Ya. Orang besar, orang anak kecil ataupun wanita sama hukumnya. Kemudian dipukul dia kalau sudah usia 10 tahun. Ya. Kalau sudah usia 10 tahun. Dan ini hukumnya apa? Tadi wajib, dan dia darbut ta'dib, ya, mengadab, ya, agar dia itu terbiasa. Dari usia 7 tahun sampai 10 tahun diajarkan dia melakukan sholat, diajarkan dia melakukan puasa kalau mampu. Ya. Di usia 10 tahun dia tidak mau puasa, tidak mau sholat, itu jarang. Usia 7 tahun sampai 10 tahun disuruh dia setiap waktu sholat, setiap Ramadan. Bayangkan 3 tahun dia, ya, diperintahkan atau dididik untuk melakukan syariat. Maka dia akan mudah, sangat mudah dan terbiasa. Ya. Tapi kalau dia misalkan apa? Tidak pernah diperintahkan, ya, usia 10 tahun pun biar aja masih kecil dia, ya, masih SD kan, 10 tahun itu masih kecil. Nanti usia SMP sulit sekali. Apalagi SMA melonjak dia. Malah dia apa, disuruh sholat dia malah marah dia. Ya, malah dia mungkin orang tuanya malah di hardiknya, ya, malah dilaknatnya dan seterusnya. Dan ini banyak sekali, ya. Ustaz, sulit sekali ngurus anak saya itu sudah kuliah, tidak mau dia sholat, ya, tidak mau dia puasa, ya. Dulu waktu usia 7 tahun bagaimana? Ya sama sih, saya juga tidak mau sholat juga katanya, ya. Saya sampai kuliah pun tidak mau sholat katanya. Ya sama, ya, seperti itulah hasilnya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi syuruti as-salah. Pasal balik Islam berakal, ya, berakal belum, ya.
Syarat wajibnya salat yang terakhir adalah al-aqil. Indahu aqlun. Dia berakal. Dia berakal. Orang yang dia hilang akalnya bisa karena gila, bisa karena mabuk, bisa karena pingsan, ya. Maka ketiganya ini hukumnya apa? Hukumnya sama. Dilihat kalau dia hilang akalnya karena sebab ta'addi, yaitu dia yang penyebabnya. Dia minum obat, akhirnya apa? Akhirnya pingsan. Dia minum obat sampai hilang akalnya, sampai dia jatuh gila, ya, atau dihantukkan kepalanya, stres, gila jadinya. Atau dia mabuk gara-gara minum obat yang dia sengaja. Maka yang seperti ini wajib dia qada, ya, wajib dia qada ketika sudah normal, sudah sembuh, sudah hilang penyakitnya itu, ya, sudah hilang gilanya atau pingsannya atau mabuknya. Maka orang seperti ini wajib qada, ya. Berapa hari dia pingsan? Dia pingsan 3 hari. Berarti 3 hari tersebut wajib dia qada, ya. Wajib dia qada. Kenapa? Karena dia yang melakukan hal yang menyebabkan hilangnya akal dia, ya, tidak diberikan uzur. Adapun yang dia bila ta'addi, tanpa dia yang melakukannya, ya. Kenapa misalkan dia dibius dokter tanpa dia disampaikan, diomong, ya, langsung disuntik, dibius, ya, dokter tidak ada konfirmasi dulu, ini nanti kamu akan pingsan gara-gara ini, ya. Maka yang seperti ini tidak ada qada baginya karena dia mendapatkan uzur, ya. Dihukumi dia orang yang gila tanpa wajib qada. Tetapi apa hukumnya kalau dia qada? Dia mau qada ini, ya. Dia mau qada. Saya pingsan selama di rumah sakit 3 hari. Saya mau qada, Ustaz. Apa hukumnya? Mustahab, sunnah hukumnya, ya. Sunnah hukumnya. Mustahab ini dalam rangka apa? Dalam rangka kehati-hatian dalam agama. Yang kedua, keluar dari perselisihan para ulama. Sebagian ulama ada yang mewajibkan meskipun dia kondisi seperti tadi itu. Yang santri, khusus santri dicatat, ya, dicatat hukumnya. Nanti semua catatan ana periksa, ya. Semua catatan ana periksa. Karena ini semua hukum berkaitan dengan hal-hal yang wajib kita ketahui. Kemudian di antara syarat wajib itu adalah yang keempat, dia suci dari haid dan nifas. Dia suci dari haid dan nifas. Kalau dia masih ada haid atau masih ada nifas, maka tidak wajib dia sholat sama puasa, ya. Bahkan haram kalau dia mau sholat atau dia mau puasa dalam kondisi haid, dalam kondisi masih nifas, ya. Apa itu haid? Al-haidu itu khurujud dam, keluarnya darah, min farjil mar'ah, dari farji mar'ah, wanita, ya. Ala sabili sihhati, yang dia tidak sedang sakit, kondisinya normal, ya. Wala sabab wiladah, bukan juga sebab melahirkan, itu namanya haid. Yang dia itu kharaja fi awqatin makhsusah atau ma'lumah ladan nisa, yang dia keluar di waktu khusus atau yang dia diketahui, ya, di sisi para wanita, yang dia keluarnya min ab'adi atau min aqsa rahimil mar'ah, dari rahim mar'ah yang paling jauh, bagian rahim yang paling jauh, yaitu dekat tulang punggung dia, tulang belakang, ya. Jadi rahim ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian belakang itu, yang bagian belakang dan paling bawah, ya, itu tempat keluarnya darah haid. Maka orang yang keluar darah haid, kita katakan dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya. Maksimalnya darah haid itu adalah 15 hari. Maksimalnya darah haid adalah 15 hari, minimalnya yaum wa lailah, sehari semalam, 24 jam. Kalau darah itu kurang dari 24 jam, tidak dikatakan darah haid. Atau dia melebihi 15 hari, maka dia tidak semuanya darah haid, yaitu darah haidnya bercampur dengan darah istihadah. Itu ada pembahasannya, tidak sedang kita bahas sekarang. Maka kalau ada orang
dia wanita keluar darah sampai keluar 3 hari kemudian atau 5 hari, maka dia tidak wajib sholat di masa tersebut. Sampai pun misalkan di hari ke-6 dia keluar hanya bercak misalkan warnanya kekuning-kuningan ya, atau keruh ya, bukan warna putih bersih ya, atau warna jernih, maka itu masih dihukumi hukum haid, masih dihukumi hukum haid. Dia tidak puasa, tidak sholat ya. Tapi pembahasannya ini pembahasan berkaitan dengan haid ini yang kaitannya dengan puasa. Ini kita sisipkan faedah ini karena penting. Apa hukumnya wanita yang dia sudah di masa berhenti haidnya, dia meniatkan untuk melakukan puasa besok. Misal malam ini adalah masa berhenti dia haid. Ya, malam ini adalah masa berhentinya haid. Dia katakan, saya itu setiap bulan haid saya 6 hari. Ini sudah hari ke-6. Biasanya ba'da maghrib sudah suci. Kemudian dia meniatkan untuk puasa besok. Sah tidak puasanya? Karena apa? Karena dalam kondisi dia meniatkannya masih ada haidnya. Meskipun dia dugaan kuat akan berakhir haidnya malam ini, maka kita katakan dibolehkan, sah niatnya tersebut ya. Sah niatnya tersebut ya, dengan catatan tadi dia apa? Dia memiliki kebiasaan haid yang la yataghayyar, yang tidak berubah haidnya tersebut. 6 hari dia ya. Sudah berapa tahun 6 hari terus ya. Maka kalau dia tidak berubah, tapi kalau dia tidak berubah, maka dia sah niatnya ya. Maka sah niatnya. Karena apa? Karena tidak sah meniatkan dalam kondisi kita masih memiliki penghalang untuk melakukan ibadah. Seperti haidnya ada ya, itu tidak sah niatnya. Tetapi kalau dia sudah di akhir masanya, yang dia ada kebiasaan dia tidak berubah, maka sah ya. Karena dihukumi bahwasanya haid ini atau suci ini sama dengan suci hari-hari sebelumnya, maka sah. Atau kondisi lain, kondisi dia itu sudah di akhir 15 ya, di akhir 15, maka dia boleh dia meniatkan untuk puasa, karena setelahnya dipastikan dia sudah bukan haid lagi ya, kalau sudah di akhir 15. Nah, ini berkaitan dengan masalah puasa orang yang haid. Atau nifas ya, nifas itu apa? Nifas itu keluarnya darah dari tempat keluarnya walad, tempat keluarnya janin itu, setelah ba'da faraghi ar-rahim minal janin, setelah bersihnya rahim dari janin yang ada, maka itu darah yang keluar setelahnya pasca lahiran itu namanya darah nifas ya. Darah nifas berarti berdasarkan ta'rif ini, kalau ada orang yang dia lahirkan anaknya 2 ya, kembar dia, keluar 1, kemudian masih ada 1 sisa, keluar darah setelah yang anak pertama. Darah yang pertama ini bukan darah nifas ya, bukan darah nifas ya. Darah apa dia? Dihukumi darah fasad, darah istihadah. Tidak menggugurkan kewajiban dia ya. Karena darah haid dan darah nifas saja menggugurkan kewajiban ibadah, tetapi darah istihadah tidak ya. Darah istihadah tidak. Setelah keluar anak yang kedua, jaraknya misalkan 2 jam setelah itu ya, maka di 2 jam ini ada tidak sholat yang dia lalui, misalkan sholat maghrib atau sholat isya, maka dia wajib nanti berkaitan dengan qada setelah dia suci dari nifas ya, setelah dia suci dari nifas ya. Penting ya hukum ini ya, kelihatannya sepele, tapi nanti kalau sudah punya ini ya, ditanya istrinya, gimana ini, saya nifas atau haid, ya, terserahlah, pilih ya, yang mana nanti suka. Ada kejadian seperti itu ya, kejadian seperti itu. Sahabat kami dulu di pondok, dia baru nikah, dia tidak punya bekal masalah-masalah hukum seperti ini ya. Ketika ditanya dia ditanya oleh istrinya, ini saya mau puasa 6 Syawal tapi belum qada Ramadan, boleh tidak saya puasa tanpa qada, atau saya qada dulu baru saya Syawalan ya? Boleh, terserah nanti mau yang mana ya, mau qada dulu, mau Syawal dulu, padahal dia tidak tahu hukumnya. Setelah itu baru dia tanya ya, anak kemarin ditanya istri seperti ini, saya jawab terserah anti
Itu betul kira-kira hukumnya itu. Dia tanya ustadz, betul kira-kira hukumnya atau salah? Nah, kok antum jawab duluan baru tanya? Ya anak kan. Jadi orangnya tidak belajar, ya karena dia menganggap sepele perkara-perkara seperti ini. Sebagian orang dia menyepelekan hukum syariat, maka dia terjatuh tanpa sadar, ya, dalam masalah-masalah keharaman. Ya kita istirahat dulu. Istirahat berapa? 5 menit atau 10 menit? 10 menit ya, kita istirahat 10 menit. Setelah itu kita lanjut lagi, karena pembahasan sholat cukup panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.